Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema apa yang terjadi semata-mata karena takdir Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita kaji Al-Hikam nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhrizku aswaral aqdari. Kekerasan atau semangat perjuanganmu itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahi rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah yang telah mengatur seisi alam. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak ada satupun yang keluar dari apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kita disuruh ikhtiar kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak ada tercatat di Lauh Mahfuz. Ikhtiar itu dari satu takdir ke takdir lain. Seperti orang mencari jodoh, tidak akan bertemu dengan jodoh yang tidak tertulis. Hanya saja kalau ahli maksiat, jodohnya yang ini. Kalau kemudian dia tobat nasuha, jodohnya yang itu. Semuanya ada. Baik, jadi kita harus menyadari bahwa jangan sampai kita jadi ujub dan takabur dengan apa yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan juga tetap saja menghasilkan apa yang ketetapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada di sisi Allah, ya. Karena semuanya juga sudah Allah ketahui, sudah tertulis, dan kita patuh itu hanya menggerakkan kita dari satu takdir ke takdir lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, ini nih garisnya, tambahan nikmat ini, tapi ini pasti sudah ada juga di sisi Allah. Kalau kamu kufur nikmat, inilah yang akan kau dapatkan. Kalau pagi-pagi kita bersedekah, takdirnya didoakan para malaikat. Kalau tidak sedekah, takdirnya ada malaikat juga yang mendoakan yang kurang baik bagi kita. Jadi kepatuhan kita kepada Allah akan menggiring kita kepada beragam ketentuan Allah yang terbaik bagi kita. Enak begitu kan? Nomor 4. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Wa kayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya atau makanan kebutuhannya. Allah lah yang menjamin rizkinya juga terhadap dirimu. Jadi ada yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti rezeki dijamin. Perintah Allah sebetulnya bukan mencari rezeki, tetapi menjemput rezeki kita. Yang dicari adalah keberkahannya. Jadi kita tidak boleh takut antara ada dan tiada dalam rezeki kita tuh. Yang kita takutkan adalah berkah atau tidak. Rezeki
rezeki ada, karena itu sudah jaminan Allah, benar? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah dengan rezekinya. Tapi halal haram adalah kewajiban kita. Jadi kita harus ikhtiar tuh jangan takut tidak kebagian rezeki, tapi takut tidak berkah rezeki kita. Bisa dipahami tidak, kan? Karena kalau takut tidak rezeki berarti kita ragu kepada janji Allah. Dan rezeki kita kan jaminan Allah. Semua sudah ada. Tapi Allah memerintahkan kita untuk rezeki yang berkah, halal, niatnya benar, caranya benar. Ketika datang rezeki, mulai diuji apakah kita syukur atau tidak. Yang membuat rezeki itu punya nilai bagi kita kalau kita syukur. Nanti ada waktunya Allah menahan rezeki kita. Tiba-tiba ditahan saja oleh Allah. Nah, itu waktunya kita bersabar atau tidak. Nanti ada waktunya diambil rezeki itu. Ada waktunya diambil saja. Kita nabung, nanti tiba-tiba nggak ada uang itu, ketipu, hilang, atau macam-macam lah, sakit. Dan kalau sakit mau tidak mau bayar kita. Nah, ridho atau tidak. Jadi inilah yang menjadi wilayah pekerjaan kita sehari-hari. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Jangan risau terhadap apa yang sudah dijamin Allah, tapi risaulah kalau kita tidak melakukan apa yang yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Terbayang tidak hadirin? Jelas tidak ini kan? Kita kan suka salah mikir. Aduh, saya dapat uang enggak? Nah, sebetulnya rezeki saya ada tidak? Bukan itu pikiran kita. Saya benar tidak nih? Seperti saudara-saudara di Darut Tauhid, 3.500 santri di sini tuh. Rezekinya ada tidak? Tolong berikan mikrofon ke Mas Punto, maaf. Mas, boleh ngobrol sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Punto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bincang-bincang? Mas? Iya. Kedengaran nggak nih? Ya, kedengaran. Baik, berapa umur Mas sekarang, Mas? 34. 34 tahun hidup di dunia ini, ya? Iya. Plus 9 bulan di perut ibu, ya kan? Betul. Kondisi Mas Punto sekarang tidak bisa melihat? Iya. Total, Mas? Slow motion. Slow motion? Iya. Masih bisa melihat cahaya. Kelihatan nggak nih? Tidak. Tidak, ya berarti sangat terbatas, ya? Ya, sangat terbatas. Baik. Kaki tidak bisa jalan, ya? Iya. 34 tahun tidak bisa melihat, plus kaki tidak jalan. Rezekinya ada tidak, Mas? Ada, alhamdulillah. Ada terus, Mas? Ada terus. Pernah sehari Allah lupa ngasih makan? Tidak pernah. Tidak pernah. Minum? Tidak pernah. Mas pernah mau mencari sumber makanannya enggak? Tidak pernah. Pernah makan ikan, Mas? Pernah. Sering bahkan. Sering makan ikan. Mana yang terjadi, Mas nyari ikan atau ikan nyari Mas? Ikan yang nyari saya. Ikan Gimana kalau Mas harus nyari ikanan? Aduh, repot sekali pasti. Repot ya Mas ya? Iya. Repot banget tuh, harus berenang, susah lagi. Udah berenang, gak kelihatan ikannya, ya Mas? Betul. Benar, Mas? Betul. Pernah makan ayam? Pernah, sering. Sering. Mana yang ngedeketin? Mas nyari ayam, atau ayam memasrahkan diri kepada Mas untuk dikunyah? Kenapa ketawa, Mas? Ya, rezeki yang mendekati saya. Rezeki ya. Sambal, Mas pernah makan sambal? Ya, pernah. Apa saja komponen pembentuk sambal? Cabai, bawang, gula. Kira-kira itu dari satu kebun atau dari berbagai kebun, Mas? Dari berbagai kebun. Berbagai kebun, ya. Apalagi garam dari laut berarti, Mas ya? Garam. Terasi itu dari udang, Mas. Udang dari laut yang mana? Mas nyolek sambal itu, buat kebayang nggak kalau Mas ngumpulin bahan bakunya sendiri, Mas? Iya. Satu dari kebun Cirebon, ya. Bawang dari Cirebon, garam dari Madura, Mas, ya. Sedangkan terasinya itu dari Sumeneb. Kepikir saya aja. Tapi dicolek tiap hari, Mas ya. Iya. Kebayang nggak betapa rumitnya sambal itu terjadi? Iya, betul. Mas minum terus nggak 34 tahun? Alhamdulillah. Pernah ngeborak sumber mata air? Tidak pernah. 100 juta loh, Mas, satu sumber. Masya Allah. Yakin ada rezeki nggak, Mas? Yakin. Yakin. Mas Punto enak dianterin terus ke atas rezekinya. Ya, betul. Saya masih harus nyari. Jadi saudara kalau ingin tidak datangin terus rezeki, harus bagaimana? Harus bagaimana, Mas?
Harus nggak lihat. Tidak juga. Ada yang didatengin juga walaupun lihat ya nggak, karena nggak bisa kemana-mana. Jadi jangan risau dengan rezeki itu. Ada yang lebih. Mas pernah mikirkan rezeki nggak Mas? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Gimana nggak pernah mikir rezekinya? Yakin aja bakal ada gitu? Yakin aja udah, karena sudah terbukti sekian lama saya hidup terjamin rezekinya. Masya Allah. Pengen tabungan nggak Mas? Nggak perlu. Nggak perlu. Tadinya mau saya kasih ya, kalau nggak perlu ya nggak apa-apalah. Ada tabungan dengan tidak ada tabungan sama nggak Mas? Sama aja. Benar sama. Sama. Ada tabungan yang menjamin Allah, tidak ada tabungan yang menjamin Allah. Bedanya apa? Ada tabungan. Ya. Tapi tabungan tidak menjamin. Pernah Mas sakit waktu itu dioperasi? Pernah. Ya. Tabungan ada berapa? Sedikit. Sedikit. Biaya operasi mahal? Mahal. Pakai tabungan atau pakai apa? Tidak pakai tabungan. Ya, malah nambah katanya tabungannya Mas ya. Nah begitulah hadirin, ini fakta ya. Dek, sini Dek, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ryan, Ryan, usia berapa? 12 tahun. 12 tahun, plus 9 bulan di perut ibu ya. Ya, Alhamdulillah. Apa kabar Ryan? Apakah memikirkan tentang rezeki itu? tidak. Mungkin ada sesuatu yang harus kita perencanakan, planning, kemudian konvergensi dan heterogen, defisiensi dan efisiensi, serta globalisasi. Tidak. Makan terus nggak? Ya, Makan apa aja? telur balado. Telur balado. Apa aja pembentuk telur balado? Sambal telur. Sambal telur ya. Telur itu keluar dari siapa? Ayam. Pernah nyari bagaimana kalau Rian nyari sendiri telur? Kebayang tidak? Enggak. Gimana caranya nyari telur coba kalau nggak datang sendiri? Beli. Enaknya di anak kecil, sederhana pisan. Polos saya lempeng beli, kita memikir nyari ayam hamil sebagainya. Jadi gimana? Jadi nggak pernah kepikiran tentang rezeki ya? Enggak. Ada terus? Ada. Atau mungkin sekarang kan cicilan rumah meningkat. Gimana dalam pemikiran Rian? Biasa aja. Beginilah ahli marifat hadirin. Enak nggak sih hidup polos begini? Enak. Baik, alhamdulillah. Cita-citanya jadi apa? IT. IT itu apa? Program-program gitu. Oh, robot ya, baik. Wajahnya juga beda tanpa dosa sama kayak gini. Nah, intara ruang barada pisan. Terima kasih yang sing jadi hafiz Quran ya. Amin ya. Amin. Maksudnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Harusnya ada yang sepuh satu lagi nih yang sudah agak lama di dunia. Jung yang merasa senior, yang deket-deket sini. Masa kemasan. Mana masa kemasan? Kan wisudanya besok. Pulangnya dari sekarang. Hah? Habis ya, saya aja lah, saya tua juga kan. Saya 56 tahun, Januari besok. Sama. Makin lama makin jarang mikirin rezeki sudah. Padahal anak 11, cucu mau 8, kuda 35. Oh, saudara pikir gampang ngurus kuda sebanyak itu? Masya Allah. Harus sedia rumputnya, dedak, ampas tahu, minumnya, kalem ya kuda mah ya. Suatu saat pernah terjadi kemarau panjang, berat sekali ini. Setiap hari memikirkan makanan kuda. Kuda mah tenang ya.
Mana si AA belum ngarit, begitu ada. Mungkin. Ini saya mikir sampai pergi ceramah kemana jauh. Pulangnya, wah rumput hadirin. Mobil kelen, Alphard, belakangnya karung. Betulan, mikir terus bagaimana makan kuda. Akhirnya dapat rezeki dari airport. Di sana boleh memangkas rumput. Ini saya pikir luar biasa. Kuda diam di kandang. Orang yang mikirinnya digerakkan oleh Allah tuh. Nyari santri sore ngarit. Masya Allah. Beli makanan, malam-malam kita harus pakai truk supaya besok kuda makan. Sibuk nyari air supaya bisa minum. Masya Allah, kuda begitu. Jadi jangan risau dengan apa yang sudah jadi janji dan jaminan Allah. Risaulah yang menjadi kewajiban kita, tidak kita sempurnakan. Jadi tugas kita sekarang tuh sekuat tenaga mikir. Saya benar tidak nih kerja nih, niatnya apa? Cara saya kerja nih benar tidak? Kalau takdirnya dapat, saya syukur tidak nih. Kalau sedang ditahan, sabar tidak. Nanti ada waktunya diambil, sudah. Harus punya persepsi. Kalau kita harus bayar sesuatu, seperti yang tadi dikatakan, tergantung sudut pandang. Ini suatu saat terjadi, salah seorang sahabat di Australia, mobilnya tidak bisa di starter. Akibatnya harus derek. Kurang nyaman. Bayangkan Australia serba mahal. Derek aja mahal. Belum lagi nanti bengkelnya mahal. Malam-malam sangat galau memikirkan biaya. Tapi ketika sudut pandangnya dirubah, Bu, itu para petugas derek punya keluarga enggak? Oh iya, mereka perlu rezeki tidak buat keluarganya, buat makan, buat sewa rumah. Oh iya, anak-anaknya mungkin perlu buat bayar asuransi. Oh betul, ibu beruntung karena ibu jadi jalan rezeki mereka. Mereka bisa makan, bisa bayar sewa. Oh iya ya ayah, alhamdulillah, saya kepilih dong. Begitulah, kejadiannya sama. Beberapa waktu sebelumnya menderita, uring-uringan. Beberapa waktu sesudahnya ceria. Kenapa? Berhasil mengalihkan sudut pandangnya. Sama dalam hidup juga. Gini saja. Mau dibikin susah, susah ayo. Orang menghina kita. Tersinggung kalau sudut pandang harga diri. Robah sudut pandangnya. Kalau ada orang menghina kita, kita syukur. Bukan kita yang jadi dia. Sudah beruntung. Kalau ada orang menghina kita, kita nggak salah, kita syukur. Berarti dia menjadi jalan penggugur dosa kita. Senang kan? Kalau dia menghina kita, kita lihat, dengar penghinaannya, dan tafakuri kehinaan kita yang sebenarnya. Kita jadi syukur, ternyata penghinaan dia lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Jadi menderita itu sebetulnya bukan pada kejadiannya. Ya begitulah. Cukup? Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Tidak ada? Selesai berarti? Ada pertanyaan kah? Tanya deh? Ya silakan. Maju sedikit. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Di suatu kampung ada seorang dai yang berceramah itu bukan di terbuka. Berceramahnya itu di perumahan. Dan beliau mengatakan bahwasannya kita itu harus bersyahadat kembali. Terus dai tersebut sangat anti dengan Pancasila. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah yang diajarkan beliau itu menyimpang atau enggak? Kalau misalkan menyimpang, bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Di Indonesia ada majelis ulama, kumpulan para ulama yang berilmu agama, yang dari berbagai organisasi. Setidaknya itulah. Ya. Jadi banyak pendapat, tapi jumhur ulama yang kita pegang ya. Kalau setiap orang berpendapat membuat kita bingung, maka kita akan bingung seumur-umur. Nah, peganglah yang jumhur ulama, gitu. Terima kasih ya. Rezekinya ada nggak, Dek? Ada. Masih mikirin rezeki nggak?
Kadang memang suka masih. Jujur? Iya, jujur. Apa? Tadi ngomong Ya. apa tadi? Suka mikirin rezeki? Iya, jujur suka. Maksud saya rezeki bukan jujur, ya. Suka Iya, mikir. maksudnya jujur suka mikirin rezeki. Gimana Kalau mikirnya? Ya buat kedepannya gimana gitu. Kalau misal, ya memang masih belum kuat di akidah ataupun keimanannya. Kedepannya gimana gitu ya? Ya suka mikir begitu. Bagaimana masa depan nanti, biasanya suka gitu. Ya nggak apa-apa. Terus jadi gimana, menghasilkan apa? Mikir gitu? Bingung. Belajar ke ada yang tadi. Bukan tidak boleh mikir, hadirin. Kita harus ada perencanaan. Darut Tauhid ini, wah, harus gajian besar. Tiap bulan miliaran. Pak Gatot dan kawan-kawan harus mikir, bagaimana nih mengadakan rezekinya, syariatnya. Belum lagi naik gaji, belum lagi untuk perumahan, belum lagi untuk pensiun, ya. Itu yang mikir Pak Gatot dan kawan-kawan, bukan saya, gitu ya. Jadi rencana harus, tapi yang jangan itu bersandar kepada rencana. Yang jangan itu bergantung kepada rencana. Sempurnakan rencana karena memang itu sunatullahnya. Sempurnakan ikhtiar, tapi tidak boleh bersandar kepada rencana, kepada ikhtiar, kepada siapapun apapun. Harus yakinlah. Rencana itu ibadah, ikhtiar itu ibadah, cita-cita juga ibadah, ya. Nah, kalau nggak nyambung ke Allah, jadilah engung-engung, bingung, ya. Kalau yakin ke Allah, tentram. Pertanyaan selanjutnya. Akhwat 1, ikhwan 1, 2. Akhwat dulu, boleh? 1, 2, 3. Petugas? Ada yang bisa bantu Kang Hamim? Ali? Sebentar ya. Ini boleh disiapkan yang dekat mana? Maju Kang, sedikit, maaf. Tuh, akhwat. Mau kemana? Ya. Bismillah. Izin bertanya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya tanya ini. Itu bagaimana, di mana bisa mendapatkan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah itu? Sini. Soalnya dari penerbit-penerbit yang ada gitu sepertinya sudah langka dan tidak ada. Memang. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada. Dulu kita membeli sangat banyak ya, karena ini sudah jenis lama, syarahnya sangat lama. Banyak yang mensarahkan juga. Ada juga yang keberatan dengan kitab Al-Hikam ini, ya tidak apa-apa, beda pendapat. Ya, yang jangan itu menghakimi, karena tidak sependapat tidak berarti dua-duanya salah, ya. Nanti teh, mudah-mudahan di toko nggak ada. Ya, Mana? di toko depan udah dicari belum? Ya, berarti akan dicari sesudah ini ya. Saya nggak tega mau mendengar dan menjawab belum, jadinya insya Allah sesudah ini dicari. Sudah sih di beberapa toko tapi pada anda tahu. Oh iya, ya, memang kami rahasiakan ya. Nggak ada yang nggak rahasia. Iya, nanti mudah-mudahan ketemu ya. Ya, jazakumullah. Oh iya, ya. Belum? Hah? Kalau kitab yang AA pakai penerbitnya dari mana? Balai Buku Surabaya. Gitu. Terjemah atau Arab, Pak? Syarah atau Kalau kitab? saya makomnya makom terjemah, beliau yang ahlinya gitu. Gitu? Iya, jazakumullah. Iya, alhamdulillah. Karena kalau saya baca yang itunya pusing, yang boro-boro sempat ceramah ya, bacanya udah pusing. Insya Allah tahun depan saya baca. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Gimana? mengikuti kajian A mengenai rizki, yang saya pahami bahwa kalau rizki kolbunya harus tawakal, jasadnya harus ikhtiar maksimal. Tapi saya mencoba mengamalkan itu semaksimal mungkin. Kadang keseleo gitu, dari tawakal keseleo menjadi malas, ikhtiar maksimal keseleo menjadi pusing memikirkan dunia. Nah, kira-kira rambu-rambunya seperti apa? Kalau keseleo mah diurut ya. Diurut itu tawakalnya ya. Gitu deh.
Jadi gini ya, barang siapa yang ingin yakin kepada jaminan Allah, tafakuri apa yang sudah Allah beri kepadanya. Seperti tadi itu kan ngajak membuka file apa yang Allah beri. Itu bisa membuat roja ke Allah, senang kepada nikmat Allah tuh kalau kita suka ngebuka file pemberian Allah. Apa yang kurang? Nah, kalau kita mau khauf kepada Allah, maka fokus kita adalah dosa kita. Maksiat apa yang kita lakukan ke Allah, jarang ingat. Karunia Allah kita gunakan untuk maksiat. Nah, itu akan membuat kita takut ke Allah. Tapi kalau kita ingin nambah yakin terhadap kasih sayang Allah, buka file pemberian Allah kepada kita. Gitu. Udah, nggak usah dipaksakan kalau udah jelas ya, alhamdulillah. Ya, silakan mikrofonnya. Nah, sekarang rezeki mau ngapain coba? Kan makannya segitu-gitunya, benar? Benarkah? Sekarang punya peternakan sapi, tapi yang punya peternakan sudah sepuh dan kolesterol, belum tentu makan sapi. Punya kebun duren, yang punya kebun duren asam urat kronis, ya nggak? Udah ngelai we. Saya udah senior nih, 56 tahun. Yang ngirim duren ada, yang makan santri, hadirin sekalian. Saya bilang, aduh, enak, dah gitu. Tidak bisa saya makan banyak, dan saya nggak mau bermasalah. Kemarin ada yang ngirim emping, coba itu, enak. Hanya lihat aja, emping. Yang ngegayam Ali dan kawan-kawannya. Makanya tim sekretaris saya seger-seger, sehat-sehat. Itu gonimah namanya. Silakan. Assalamualaikum yang saya hormati. Ustadz Heru, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tahun berapa dulu di Darut Tauhid? Akhir 92. Oh, ini senior kita ya. Akhir 92. Terima kasih. Kemana saja? Alhamdulillah terima kasih atas ilmu yang sudah bagi buat saya sehingga lebih mudah menghadapi hidup di luar. Masya Allah, alhamdulillah. Begini, sejauh ada 2 pertanyaan sebetulnya ini. Saya sudah pernah dapat pencerahan dari tentang 100% tawakal kepada Allah, 100% ikhtiar, 100%, semuanya 100%, 3 hal itu, zikir, fikir, ikhtiar. Tapi ketika di luar, saya memasuki sebuah sistem yang saya pikir tidak fair. Bolehkah saya tidak maksimal kepada sebuah sistem yang tidak fair dalam taruhlah bekerja, tapi dia curang di sistem ini gitu. Saya jujur, saya sudah seperti yang A bilang, saya bekerja maksimal, saya bekerja jujur, tapi saya merasa dimanfaatin oleh sistem ini. Apakah saya setelah tahu boleh menurunkan maksimal itu? Jadi bahagia enggak? Saya merasa bahagia karena uang atau tenaga saya bisa di-sharing ke yang lain yang lebih menurut saya lebih berhak daripada dimakan habis oleh sistem ini. Dia tidak berbagi dan saya tahu dia jual linknya adalah ke kelompok atau kaum yang memang berbeda dengan saya. Taruhlah dia ada sistem ke Yahudi, dia juga misalnya ada saluran-saluran untuk Yahudi. Saya pernah ngurus, ternyata si keuntungan perusahaan ini juga masuk ke sebuah sistem yang berbagi untuk perkembangan Nasrani Yahudi, istilahnya misionaris mereka, karena proposalnya masuk ke saya. Baik, satu ini ya. Saya tidak maksimal untuk mereka, itu boleh apa tidak? Itu bagaimana menurut A? Ini masuknya ke ilmu siasat mungkin ya. Saya belum berpengalaman ilmu itu karena saya emang bulat-bulat aja. Nah, situasinya. Saya ingin nanya ke A seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, ya tunggu dulu jawabannya. Coba tanya sama yang pengalaman begitu. Kelemahan saya adalah saya belum pernah bekerja di orang lain. Dari dulu juga ijazah juga nggak diambil. Jadi saya emang jadi direktur aja terus walaupun karyawannya tunggal, yaitu diri saya sendiri. Ya. Nah ini saya belum berpengalaman. Jadi saya kalau udah ragu saya tinggalkan gitu. Kalau misalkan ini bisnis nggak sehat nih, ada kotor-kotornya, udah saya berhenti, nggak mau. Karena saya punya pilihannya begitu. Untuk yang seperti ini, AA belum nyoba. Makanya harus tanya kepada yang punya ilmu lebih. 2. Yang kedua, sejauh mana peran doa kepada Allah? Hanya doa saja, mengamalkan doa dengan kemudahan kita berikhtiar. Artinya, ikhtiarnya mungkin tidak 100% karena ada kelemahan dan segala macam. Pernah ada riwayat yang saya dengar dari teman-teman di sini. Mu'adz bin Jabal itu telat sholat Jumat 3 kali sehingga Rasulullah bertanya kepada kemana Mu'adz? Kata sebagian sahabat, Mu'adz ini ditahan oleh orang Yahudi karena punya hutang. Kemudian oleh Rasul diajarin doa, baca ini. Nah, maksud saya sedikit dengan zikir fikir tadi, hanya membaca amalan itu kok bisa terbayar, apa hubungannya dengan doa, dengan ikhtiar itu apa ada apa tidak, mungkin apa. Nah, saya kenapa pengalaman untuk hal itu. Baik, Mas Punto, makomnya sekarang mau kerja juga susah ya Mas. Halo Mas, sekarang mau kerja misalkan ngojek susah,
mau kerja apa gitu susah. Nah Allah tahu kondisi beliau. Nah boleh jadi kerjanya beliau itu adalah dengan yakin, dengan doa, mendoakan orang lain. Ya saya tidak tahu, dengan disiplin tepat waktu, maka Allah sampaikan rezekinya. Begitu? Tapi ada yang fisiknya dibuat kuat, ilmunya dikasih oleh Allah. Mungkin rezekinya harus lewat all out fisik, pikirannya, di samping hatinya yakin. Tapi ada beberapa orang yang sudah memang tidak bisa lagi bekerja fisik, atau memang sedang belajar, sehingga waktunya banyak untuk mencari ilmu. Karena dia dapat tugas dari Allah untuk menyampaikan ilmu. Gak sempat kerja yang lain, nanti rezekinya ngikut juga dia, ngejar. Gitu. Yang kasihan mah enggak salah sekali, kerjanya enggak ya, mikir enggak, zikir enggak. Dan itu hidupnya bisa jadi sengsara betulan. Kalau dalam kitab Al-Hikam ini kan ada dua makom, ada makom tajrid dan makom kasab. Yaitu ada yang rezekinya itu memang oleh Allah harus dengan all out kerja. Nah ini jadi penggugur dosa, pengangkat derajat. Dia beda, ibadahnya mungkin tidak sebanyak yang ahli tahajud karena capek. Mungkin dia tidak berhasil saum Senin Kemis karena terkuras tenaganya. Tapi kerja kerasnya itu dijalani dengan ridho. Ini gugur dosa ini. Gugur dosa capeknya tuh. Kemudian mungkin pahalanya lebih tinggi juga karena dia capek. Walaupun tidak berhasil ahli ibadah. Di sini banyak yang santri ibadah, ngapalin Quran, rezeki dapat aja terus. Mana? Betul deh? Betul kan? Oh baru daftar ya? Masih menderita. Oh ini beda ya hadirin. Ada yang setengah-setengah. Nanti ada yang sudah tua oleh Allah diambil kemampuannya. Nanti kejar rezeki itu. Kalau masih ada umur kan ada umur ada rezeki. Mau ke dapur udah susah jalan. Itu dari dapur kedatang dia. Kakek lapar ya? Mau kemana kakek? Mau ke dapur. Jangan kakek duduk aja. Saya bawain. Datang tuh. Makan misal tangannya udah. Misal ya. Gak ada yang kayak gitu. Ini udah gak terkendali. Allah tahu karena ini pun dengan izin Allah. Datang yang nyuapin. Kakek dah masuk. Lama-lama gak bisa ngunyah. Kenapa kek? Sana lenak. Udah saya telenin ya enggak? Wah salah nih. Gak bisa kesini tuh. Infus masuk. Akan datang satu saat, waktunya selesai nih, kakek hidup, rezekinya juga selesai. Berhenti aja infusan, ya. Ini ilmu yakin. Makanya yang paling mahal dari semua ilmu adalah ilmu yakin. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Alat ukurnya kalau prasangka benar, niat benar, cara benar pasti tenang. Kalau niatnya ada salah, caranya salah, uangnya dikasih, tenang yang tidak dikasih. Ini kan sebentar lagi jualan ya. Kapan mulai akan jualan? Ini berarti siap-siap saya menghadapi masalah ya. Karena yang kuning-kuning ini kalau udah jualan tuh lihat wajah saya tuh seperti sasaran empuk ya. Semuanya jualannya sama donat, tiap ketemu saya beli emang saya jadi radon. Tahu radon? Saja donat. Tapi nanti bisa dilihat ya. Ada nanti nggak punya apa-apa suruh jualan, ujungnya bakal punya tabung.